Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, ribuan pengunjung membludak di wahana wisata air di Bogor jelang berakhirnya libur Lebaran. Bahkan adanya penayangan film bernuansa religi menambah antusias pengunjung. Panas terik ternyata bukan menjadi penghalang untuk para wisatawan menikmati keseruan beragam permainan berkonsep petualangan air terjanggal di kota Bogor. Wisata air ternyata masih menjadi pilihan utama dalam mengisi libur Lebaran. Pengunjung terlihat membludak untuk bisa merasakan serunya permainan air yang tentunya mengasihkan. Bahkan tercatat 3.000 hingga 5.000 orang dari segala usia yang datang memadati area permainan air. Kolam ombak The Wave masih menjadi favorit lantaran bisa merasakan sensasi seperti berenang di laut. Tak ketinggalan, kolam permainan anak juga menjadi primadona. Bisa mengendalikan ombaknya nggak tadi? Iya, ada yang kebalik-balik. Tapi enak kayak sensasinya ya. Udah keberapa kali di sini? Udah kayak dari kecil sih. Oh, dari kecil udah main di sini ya? Kolam ombak Bejana Waterpark menjadi favorit pengunjung karena apa? Kita ombak ini benar-benar sensasinya luar biasa. Selain petualangan air, kali ini pengunjung bisa merasakan serunya menyaksikan sensasi film bernuansa religi dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gedung sinema. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur Lebaran, warga Brebes menikmatinya bersama keluarga dengan mengunjungi tempat wisata. Purba Wahana menjadi salah satu tempat rekreasi yang ramai didatangi warga. Ribuan wisatawan padati wisata rakyat murah meriah Purba Wahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banyaknya wahana permainan hingga kebun binatang mini menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah pengunjung pun membludak, memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Harga tiket saat libur Lebaran yang tidak naik menjadi daya tarik antusias pengunjung. Setiap libur Lebaran jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Pengunjung pun didominasi anak-anak dan orang tuanya. Untuk Lebaran tahun ini, Purba Wahana alhamdulillah pengunjung peningkatannya itu lumayan 10% lah dari Lebaran kemarin. Itu sejak kapan? Itu sejak H+1 kita buka, nyampe H+3. Kalau kebanyakan dari mana? Kebanyakan masih didominasi dari kota Brebes, Pemalang, sama Tegal. Pengunjung cukup membayar Rp11.000 untuk menikmati seluruh wahana dengan puas. Para pengunjung juga bisa mengajak anak-anak bermain dan memberi makan domba dan hewan lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, menghabiskan sisa masa libur Lebaran tak selalu harus bepergian jauh ataupun ke lokasi yang mahal. Di Purwakarta, Jawa Barat, warga bisa memilih bersantap hidangan khas Sunda sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata dan pikiran. Suasana hijau persawahan di Purwakarta bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan sisa masa libur Lebaran. Tak hanya menyajikan keindahan alam, tempat ini juga menawarkan kelezatan hidangan khas Sunda yang menggugah selera. Seperti di rumah makan satu ini di kawasan Cinangka, Purwakarta yang menjadi salah satu destinasi favorit. Semenjak libur Lebaran, pengunjung terus berdatangan yang ingin menutup libur Lebaran dengan suasana santai. Di sini, berbagai menu andalan khas Sunda disajikan, mulai dari nasi liwet, ikan goreng dan bakar, ayam cobek, hingga lalapan segar dengan pilihan sambal, mulai dari sambal dadak hingga terasi. Cita rasa yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung sambil menikmati suasana pedesaan yang asri dengan makanan khas Jawa Barat. Dari Purwakarta sengaja ke sini main. Memang saya suka makan di sini karena ini favorit banget karena makannya enak-enak dan murah. Ya enak banget lah menikmati suasana di sini ya karena di sini kan anginnya terasa dekat sawah jadi sambil makan sambil menikmati suasana gitu. Konsep makan lesehan di saung memberikan pengalaman berbeda. Suasana tenang dan udara segar menjadi alternatif wisata sederhana namun berkesan. Waktu
waktu itu abis COVID kita jualan online sepi, mikir ternyata mikir-mikir tuh katanya yang lagi banyak diminati itu kuliner. Momen kebersamaan di akhir liburan ini menjadi penutup manis sebelum kembali ke aktivitas sehari-hari. Pemirsa, menutup libur panjang Lebaran 2026, saya mau nostalgia dulu nih melihat hamparan sawah hijau di kawasan Purwakarta, Jawa Barat, dilengkapi dengan makanan Sunda. Ada favorit saya jengkol cobek, kemudian ada bawang jagung, dan ada nila cobek juga. Dari Purwakarta di Lamiolia, Rizky Salehudin Ajus melaporkan. Saya mau makan dulu nih. Kembali ke kota asal setelah libur lebaran tidak lengkap tanpa bawa oleh-oleh. Di Yogyakarta, ribuan pemudik berjubel belanja oleh-oleh, bakpia hingga daster 50 ribuan di Pasar Beringharjo. Seperti inilah kondisi Pasar Beringharjo, Yogyakarta dalam 5 hari terakhir. Pasca Lebaran, pasar ikonik ini dibanjiri ribuan pengunjung, baik pemudik maupun wisatawan. Pengunjung berburu aneka oleh-oleh, jajanan seperti bakpia dan yangko, hingga pakaian seperti daster hingga celana. Juga cenderamata seperti kerajinan tas. Selain jenis oleh-oleh yang cukup lengkap, harganya pun relatif murah dan bisa ditawar. Menjadi favorit wisatawan selama libur lebaran, omset pedagang meroket 2 kali lipat lebih. Ini Pasar Beringharjo, keliling-keliling, lihat batik nih, kalian lewat Malioboro. Setelah Ramadan kemarin sangat meningkat Mas, kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Kepadatan pengunjung di Pasar Beringharjo diprediksi terus berlanjut hingga besok. Pengunjung diimbau selalu menjaga barang bawaan selama berbelanja di Pasar Beringharjo. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sepekan perayaan Idul Fitri, perayaan swalayan Lebaran Ketupat digelar di Solo, Jawa Tengah. Perayaan ini sebagai ajang silaturahmi antara penguasa Pura Mangkunegaran hingga masyarakat umum. Pura Mangkunegaran menggelar halal bihalal dengan tajuk Riayai Kupat Mangkunegaran yang dipusatkan di Pendapa Ageng. Mangkunegoro 10 didampingi anggota keluarga menyalami satu persatu tamu undangan hingga masyarakat umum. Warga pun antusias dari antrian yang tertib dan menggelar untuk bersalaman dengan Mangkunegoro 10 yang diawali dengan pembagian berkat yang berisikan ketupat sayur. Sebanyak 4.000 porsi hidangan ketupat sayur spesial sebagai suguhan utama bagi para tamu yang hadir dalam perayaan tersebut. Jumlah 4.000 porsi ketupat tersebut memiliki makna filosofis mendalam yang melambangkan 4 tahun masa kepemimpinan di Pura Mangkunegaran. Saya bareng sama pacar saya, sama keluarga pacar saya, dekat-dekat udah. Mbak, harapannya Mbak dengan adanya halal bihalal raja dengan rakyatnya seperti apa nih, Pak? Harapannya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan seperti ini, hubungan antara Mangkunegaran dengan rakyatnya akan semakin baik. Ini pertama kali atau sebelum sudah pernah ikut? Sebenarnya part time di sini sih Pak, cuman tadi pengen nyobain ikut halal bihalal yang tahun ini karena tahun kemarin belum berkesempatan hadir ya mungkin. Harapannya dengan halal bihalal warga dengan Gusti Raja seperti apa ini? Ya semoga Mangkunegaran bisa makin sukses jadi wadah untuk anak-anak muda di Solo. Acara Riayai Kupat ini diharapkan terus menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memperkuat daya tarik wisata budaya sekaligus mempererat kohesi sosial di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, iNews melaporkan.